Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Alia Tifal Fauziah dengan NIM 20230410140056. Saya dari kelas B Manajemen Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan umum PPh. Di sini saya akan jelaskan dulu apa sih pengantar pajak penghasilan atau yang disebut PPh. Pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau orang pribadi maupun badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji, upah, honor, keuntungan usaha, hadiah, tunjangan, dan sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek dan objek PPh itu sendiri. Yang pertama, subjeknya. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan telah memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak. Yang kedua itu objeknya, yaitu di setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak yang tidak termasuk subjek pajak dan kewajiban pajak subjektif. Untuk pihak yang tidak termasuk itu kantor perwakilan asing, pejabat diplomatik, organisasi internasional, dan perwakilannya dengan syarat tertentu. Untuk kewajiban pajak subjektif itu mulai saat kita lahir, tinggal, atau mendirikan badan usaha atau usaha di Indonesia. Berakhirnya itu ketika kita meninggal, pindah ke luar negeri, atau badan dibubarkan. Next, wajib pajak. Wajib pajak itu apa sih? Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apa sih perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak di luar negeri? Itu antara lain adalah wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia dan luar Indonesia. Yang kedua itu dikenakan pajak berdasarkan laba bersih. Yang ketiga itu tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang keempat adalah wajib menyampaikan SPT. Untuk wajib pajak luar negeri, itu yang pertama adalah dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua yaitu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga yaitu tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif Undang-Undang PPh Pasal 26. Yang keempat adalah tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya, objek pajak. Segala jenis penghasilan dalam bentuk apapun itu seperti yang pertama, gaji, upah, honor, komisi, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hadiah dan penghargaan. Yang ketiga itu laba usaha. Yang keempat itu keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima adalah bunga, dividen, royalti, sewa, penerimaan berulang. Yang keenam yaitu premi asuransi, iuran anggota, perkumpulan bebas pajak. Yang ketujuh yaitu penghasilan berbasis syariah. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung penghasilan kena pajak. Untuk contoh soal perhitungan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan. Di sini ada contohnya yaitu PT Maju Jaya memperoleh penghasilan bruto selama tahun 2024 sebesar 800 juta rupiah. Total biaya yang dapat dikurangkan selama tahun tersebut adalah 500 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah penghasilan kena pajak PKP PT Maju Jaya. Jawabannya yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya. Itu adalah rumusnya.
Kita bisa lihat di sini penghasilan brutonya adalah 800 juta rupiah, kita kurang dengan biayanya. Biaya yang kita lihat di situ adalah 500 juta rupiah, maka kita mendapatkan hasil 300 juta rupiah. Karena PT Maju Jaya adalah badan usaha, maka penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto sebesar 300 juta rupiah. Next, kita menjelaskan tentang menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembekuan. Apa sih itu? Untuk wajib pajak, badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto. Jadi, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenakan oleh Undang-Undang PPh. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita menjelaskan lagi, ada contoh soal yang akan saya jelaskan, yaitu contoh soal penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Diketahui penghasilan bruto setahun sebesar 120 juta rupiah, biaya yang dikenakan Undang-Undang PPh sebesar 20 juta rupiah, PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Ditanya, hitunglah penghasilan kena pajak PKP untuk wajib pajak orang pribadi. Kita jawab, yang pertama yaitu hitung penghasilan netonya dulu. Kita masukkan rumusnya, penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan. Kita masukkan angkanya yaitu 120 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah, maka kita mendapatkan nilai sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, kita hitung penghasilan kena pajaknya. Kita masukkan rumusnya, penghasilan neto dikurang PTKP. Untuk penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah dan PTKP-nya 54 juta rupiah. Itu kita kurangkan dengan hasil sebesar 46 juta rupiah. Di sini tarif pajak itu atau pasal 17 untuk WP orang pribadi dalam negeri itu lapisan penghasilan kena pajaknya itu mulai dari sampai 50 juta rupiah dengan tarif pajak sebesar 5%, untuk 50 sampai 250 juta rupiah itu sebesar 15%, 250 sampai 500 juta rupiah itu sebesar 25%, dan di atas 500 juta rupiah untuk tarif pajaknya sebesar 30%. Next, untuk tarif pajak untuk badan usaha dan bentuk usaha tetap. Yang pertama itu tarif umumnya sebesar 25%, untuk perseorangan terbuka dengan minimal 40%, saham di bursa 5% lebih rendah. Penghasilan bruto sampai 50 miliar, tarif 50% dari tarif umum untuk bagian hingga 4,8 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung pajak. Saya ambil contoh dengan soal seperti berikut. PPh badan dengan peredaran bruto di atas 50 miliar tarif penuh dengan data PT Maju Jaya memiliki peredaran bruto sebesar 60 miliar dan PKP sebesar 2 miliar. Pertanyaannya, hitunglah PPh badan yang harus dibayar PT Maju Jaya. Kita selesaikan dengan cara tarif PPh badan 25% itu tarif penuh karena peredaran bruto lebih besar dari 50 miliar. Selanjutnya PPh terutang sama dengan 25% dikali PKP. Kita hitung untuk PPh terutangnya sama dengan 0,25 dikali 2 miliar sama dengan 500 juta rupiah. Terakhir, cara melunasi pajak. Yang pertama, hitung pajak terutang sesuai jenis dan tarif PPh yang berlaku. Yang kedua, buat kode billing melalui sistem e-billing DJP online dengan mengisi data NPWP, jenis pajak, masa pajak, dan jumlah pajak yang akan dibayar. Yang ketiga, bayar pajak menggunakan kode billing melalui kanal pembayar resmi seperti ATM, interbanking, mobile banking, teller banking, kantor pos, atau layanan pihak ketiga seperti online pajak. Yang keempat, simpan bukti pembayaran berupa nomor transaksi. Yang kelima adalah laporkan SPT pajak tepat waktu sesuai ketentuan batas waktu pelapor. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Jikalau ada yang salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Aliativa Fauzia, dengan ini menyampaikan tugas saya untuk menyelesaikan ujian semester perpajakan. Terima kasih.